Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Kristina. Saya dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan esai saya tentang peran QRIS dalam digitalisasi perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi, hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Semua sektor menggunakan hubungan dengan teknologi, terlebih dalam sektor perekonomian, khususnya dalam dunia perbankan. Misalnya m-banking, internet banking, dan SMS banking. Alasan layanan perbankan selalu ditingkatkan. Yang pertama, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah melalui kelengkapan fitur-fitur dengan tujuan menciptakan transaksi yang efektif. Yang kedua, mendukung program pemerintah yaitu cashless payment atau meminimalisir pembayaran tunai yang memiliki tujuan agar masyarakat bisa mengurangi kontak langsung dengan orang lain ketika bertransaksi sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Memudahkan pemerintah dalam melacak berbagai transaksi keuangan dan meningkatkan keamanan. Sebab melalui digitalisasi, kita tidak perlu repot-repot membawa uang dalam jumlah besar di dompet kita. Langkah digitalisasi yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat, sekaligus kesempatan yang menguntungkan bagi banyak pihak. Melalui digitalisasi, banyak para pelaku ekonomi yang mulai terdorong untuk berubah. Ya, apalagi kalau bukan QRIS. Salah satu yang berperan dalam kedua faktor di atas adalah QRIS. Apa sih QRIS? Quick Response Code Indonesia Standard. Merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau disebut ASPI pada tanggal 17 Agustus 2019. Keberadaan QRIS sendiri didukung oleh Bank Indonesia melalui ketentuan PADG nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran, antara lain mengatur ruang lingkup penggunaan QR Code untuk pembayaran, implementasi QRIS sebagai standar nasional, laporan dan pengawasan. Nah, selanjutnya QR Code, teknologi yang menyimpan informasi dalam bentuk kode yang mirip seperti sekumpulan titik hitam. Dulu untuk membaca QR harus ada aplikasi khusus dan menyesuaikan sesuai nama barcode tersebut. Dengan zaman yang semakin canggih nih, menggunakan kamera secara luas sebagai alternatif pembayaran cukup dengan satu smartphone sudah muncul, canggih dan brilian sekali kan. Misalnya kayak promo-promo yang ada di mall, sistem pembayarannya dengan sistem online yang memiliki QR berbeda-beda. Kalau satu toko mempunyai merchant-merchant yang beda, maka satu toko akan memiliki banyak sekali barcode. Ya, memang diakui sangat ribet sekali. Maka dari itu, Bank Indonesia membuat standarisasi sistem pembayaran berbasis QR di Indonesia. Sehingga yang tadinya eksklusif, yang hanya dibaca oleh penerbit, sekarang inklusif, bisa dibaca oleh penerbit lain, yaitu QRIS. Perlu diingat bahwa QRIS bukanlah aplikasi atau instrumen pembayaran, melainkan semacam interface yang pembayarannya menggunakan scan QRIS, pakai dompet elektronik, mobile banking. Kalau di ATM Indonesia memiliki GPN, kalau QR memiliki QRIS. Awalnya QR payment dikembangkan oleh Technic Holding, pendiri WeChat di China. Lalu kemudian diadopsi oleh Alipay dari Alibaba yang dibawa ke Amerika oleh Evan Spiegel, pendiri Snapchat yang memberi QR reader bagi pengguna Apple dari sebuah startup bernama Scan. Spiegel kemudian mempersenjatai Snapchat dengan QR Code yang memperkenalkan Snapcode yang sangat populer pada 2015. Dan ada 4 position. Yang pertama adalah position market, timing patterns, format, dan element marker. Ini sejarah sedikit dari munculnya QR. Jadi di Amerika atau China sudah 5 tahun yang lalu menggunakan QR. Kalau di Indonesia baru dikembangkan pada tahun 2019. Tinjauan QRIS. Namun tidak dapat dipungkiri, penerapan QRIS masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pasti tantangannya adalah bagaimana masyarakat merespon perubahan keuangan digital. Kata ekonom, Institute for Development of Economic and Finance
Nailul Huda akhir pekan. Menurut Huda, penerapan QRIS memerlukan waktu yang cukup lama, terutama ya di kota-kota kecil, mengingat literasi keuangan digital di Indonesia masih sangat rendah. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan edukasi secara masif ke seluruh lapisan masyarakat. Melihat kenyataan penerapan QRIS juga masih terkendala konektivitas yang belum merata. Terus ada infrastruktur jaringan hingga saat ini belum terkonsentrasi. Sedangkan di daerah luar Jawa masih banyak banget infrastruktur yang belum didukung dan tidak memadai gitu. Ini adalah contoh peranan bank dalam QRIS. QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan standarisasi sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia menerima pembayaran seluruh uang elektronik server base yang dikeluarkan oleh seluruh PSJP di Indonesia. Meski demikian, kehadiran sebuah kemajuan teknologi sudah sepatutnya kita apresiasi. Sementara itu, Direktur Research Center of Reform on Economic Score Indonesia, Peter Abdullah menilai kehadiran QRIS akan meningkatkan kelancaran sistem pembayaran. Pada akhirnya ini akan memberikan keuntungan bagi merchant maupun konsumen. Untuk itulah peranan setiap bank sangat penting setiap pelanggan yang datang untuk memberikan pengetahuan edukasi tentang QRIS dengan menarik sehingga nih setiap nasabah yang datang akan merasa tertarik ketika dipromosikan masalah QRIS tadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara berkembang Indonesia masih menganggap bahwa pesan yang disampaikan dari mulut ke mulut lebih dipercaya karena berdasarkan pengalaman. Jadi orang semakin tertarik nih, apa sih QRIS itu? Lalu QRIS memang sangat diutamakan bagi pelaku UMKM. Maka peranan bank sangat penting untuk edukasi tentang QRIS. Solusi dari permasalahan yang tadi adalah dengan sistem pembayaran yang lancar, maka akan mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan. Jadi QRIS ini bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di dosmetik dan luar negeri. Dengan QRIS, masyarakat dapat mudah aman bertransaksi dalam satu genggaman ponsel. Ya, tujuan QRIS. QRIS mulai digalakkan di Indonesia adalah sebagai langkah memulai era digitalisasi perekonomian Indonesia. Ini merupakan sebuah perkembangan sekaligus tantangan baru untuk memajukan sistem transaksi dari yang sebelumnya pembayaran dilakukan secara tunai menjadi non-tunai. Meskipun pada praktiknya tidak semua masyarakat mau menggunakan sistem tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang pembayaran non-tunai dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya wabah COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan banyak perubahan, salah satunya sistem pembayaran, QRIS menjadi salah satu solusi memberikan layanan sistem pembayaran non-tunai yang aman dan terpercaya. Hal ini senada dengan pernyataan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia BI, Fitria Irmitriswati, yang mengatakan nilai transaksi QRIS mencapai 1,1 triliun sepanjang 2020. Sementara volume transaksi mencapai 15 juta atau naik hampir 50% dari tahun sebelumnya. Ini artinya QRIS terbukti mampu mendongkrak digitalisasi perekonomian, termasuk yang paling besar adalah pelaku UMKM. Penggalakan penggunaan QRIS dilakukan BI pada program Gerakan Nasional Buatan Indonesia, Birwisata Indonesia. Dapat disimpulkan dengan adanya QRIS bisa memberikan perubahan besar positif khususnya dalam kegiatan transaksi di Indonesia, yaitu melalui kemudahan dan fleksibilitas dalam transaksi pembayaran, meningkatkan kepraktisan dalam bertransaksi, memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan transaksi dan memajukan digitalisasi gitu ya. Jadi QRIS ini kian meningkat dengan harapan dapat memenuhi target pemerintah dan Bank Indonesia sebanyak 12 juta pengguna hingga akhir 2021.
Ya, era digital yang ditandai dengan semakin masifnya transaksi online seperti pembayaran dan transaksi keuangan membuat masyarakat semakin menikmati euforia ekosistem cashless dengan kesibukan yang tiada habisnya. Terlebih di kota-kota metropolitan, kita semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan seperti kendaraan, makanan, pesan antar, transfer antar bank, hingga belanja online. Semua bisa dilakukan melalui ponsel pintar sambil bersantai bersama keluarga atau saat jam istirahat. Ponsel pintar kita merupakan benda ajaib pada abad ini dan diperlukan hanya QR code sebagai bentuk ajaib dari teknologi yang melakukan coding bukan saja angka, melainkan banyak informasi lainnya. Namun, pembayaran dan scanning QR code rawan sabotase seperti yang pernah terjadi di China yang kerugiannya sangat mencengangkan dan merugikan masyarakat serta iklim pembayaran digital. Dalam rangka melindungi Indonesia dari sabotase QR code dan menyelamatkan ekonomi bangsa ekosistem cashless ini, pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS sebagai sistem pembayaran dengan QRIS. Sistem pembayaran berbasis QR Code di seluruh Indonesia akan terintegrasi ke dalam satu sistem keamanan. Hal ini terus didukung untuk meningkatkan Indonesia yang lebih maju. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang QRIS. Semoga QRIS ini dapat berkembang sebagai bentuk digitalisasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.